Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dengan saya Dimas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga teman-teman diberikan yang terbaik ya untuk depannya. Di video kali ini saya akan membahas tentang tahap dan proses-proses untuk bisa kerja di Malaysia ya. Mungkin banyak teman-teman yang mungkin ingin tahu gitu ya, prosesnya gimana sih ke Malaysia, susah apa enggak gitu ya. Jadi seperti apa videonya, pembahasannya seperti apa. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya mau doanya teman-teman untuk mendukung channel saya ini karena saya masih baru ya, dengan cara klik tombol like dan jangan lupa untuk klik juga tombol subscribe teman-teman. Oke, seperti apa kelanjutannya, kita simak pembahasannya teman-teman. Oke. A few moments later. Oke teman-teman, jadi buat ke Malaysia itu sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya. Untuk semua orang mungkin bisa gitu ya, karena di sini kan nggak terlalu jauh, mungkin masih tetangga Indonesia gitu. Oh ya maaf sebelumnya teman-teman, saya di sini sambil merokok karena biar saya nggak grogi gitu ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya adalah niat dari kalian sendiri ya, maksudnya ada niat enggak buat pergi ke Malaysia gitu ya. Juga yang kedua adalah mental ya teman-teman, karena kan kita kerja di sini itu enggak 1 atau 2 bulan gitu, karena kita kan di sini juga kontrak gitu ya, minimal ya 2 tahun gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah merantau gitu ya, belum pernah pergi jauh dalam jangka waktu yang lama, mungkin disiapin dulu mentalnya gitu ya. Jadi selanjutnya adalah mencari agent ya teman-teman, atau PT-nya gitu, PT yang buat memberangkatkan TKI ke Malaysia gitu. Jadi agent itu juga gak semuanya itu amanah ya, maksudnya ada juga yang tipu-tipu gitu. Kita sudah membayar banyak tapi ujungnya kita nggak berangkat gitu. Nah gimana sih cara milih agent yang amanah gitu ya? Kalau menurut saya sih agent yang amanah itu yang yang sekiranya teman-teman itu tahu lah, agent itu sudah pernah memberangkatkan TKI gitu ya. Jadi yang selanjutnya itu agent itu yang menerima sistem pembayaran pelunasannya itu di akhir ya teman-teman. Jadi 1 hari sebelum berangkat kita suruh bayar gitu. Kayak saya dulu kan, besok saya berangkat, hari ini saya bayar gitu. Jadi kita nggak was-was ya teman-teman. Nah mungkin kurang lebih seperti itu ya, maksudnya untuk mencari agent yang amanah ya teman-teman. Terus kalau kita sudah cari agentnya, sudah tahu gitu ya, kalau sampai sana biasanya kita itu suruh membawa KTP, kartu keluarga atau KK ya, terus akte kelahiran, ijazah sekolah, terus SKCK teman-teman, sama surat izin orang tua, surat keterangan dari desa, sama foto. Kalau foto saya lupa ingat ya, kalau nggak salah sih 3x4 ya, sebanyak 5 lembar. Itu kalau backgroundnya itu biasanya tergantung sama umur, tergantung sama tahun lahir kita ya. Kalau ganjil itu warna merah, kalau genap backgroundnya warna biru. Nah kalau teman-teman sudah ke agentnya gitu ngumpulin berkas, teman-teman itu sambil tanya ya, maksudnya di sana kerjanya itu di kilang atau di perkebunan ya teman-teman, supaya teman-teman itu tahu, sama tanya tentang masalah gajinya berapa gitu, supaya nanti kalau sudah sampai di sini nggak kaget gitu ya teman-teman. Mungkin kurang lebih kalau ke PT seperti itu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, kalau kita sudah ngumpulin berkas ya, biasanya kita dimintai nomor teleponnya bisa dihubungi ya.
karena kita kan setelah itu kan pulang, nanti kita akan dikabarin kurang lebih ya 1 bulan lah. Kalau dulu sih saya sekitar 3 minggu ya sudah dikabarin buat medical check up. Nah, pada medical check up ini kita itu akan dites seputar anggota badan lah ya, sama dalaman-dalaman kita gimana, sehat atau enggak gitu. Yang pertama dulu saya itu tes mata ya, maksudnya buta warna apa enggak, terus rabun jauh rabun dekat enggak, terus matanya minus atau enggak gitu ya, sama tes tekanan darah. Terus kita dicek seluruh tubuhnya gitu ya, kita cuma pakai celana dalam waktu itu saya. Mungkin takut ada penyakit kulit atau apa ya, tapi biasanya sih kayak gitu nggak ngaruh ya teman-teman. Untuk ke Malaysianya itu nggak ngaruh gitu. Terus gini teman-teman, kalau sudah itu biasanya kita itu ronsen ya. Jadi buat teman-teman yang suka ngerokok, kalau sudah ada niatan ke Malaysia belum medical gitu ya, rokoknya dikurangin sama minum-minumannya itu dikurangin gitu ya, kayak miras gitu, cio baca dalaman kita itu sehat gitu, sama dibanyakin minum air kelapa muda teman-teman. Nah, setelah ronsen kita cek darah, kalau sudah kita cek urin juga ya. Waktu itu saya juga disuruh ludah ya teman-teman untuk dicek, karena saat itu kan saya sudah memasuki virus corona ya. Saya juga kesini juga angkatan terakhir teman-teman, jadi yang proses bareng saya itu ya, itu sampai sekarang belum berangkat teman-teman, hampir 2 tahun belum berangkat. Kalau saya sudah di sini hampir 2 tahun ya. Jadi buat teman-teman, kurang lebih kalau medical check up seperti itu ya. Kalau sudah medical check up, nanti kita nunggu hasil ya. Kalau kita sehat, kita lanjut ke proses selanjutnya ya. Nah, semisal kalau nggak sehat gitu, nanti dari PT-nya itu memberitahu ya penyakitnya apa, terus ditawarin mau berobat dulu atau mau sudah gagal apa nggak jadi daftar gitu ya. Kalau dulu teman saya ada yang terkena asma kalau nggak salah, itu berobat dulu ya sampai sembuh, setelah itu medical lagi, alhamdulillah ya, sehat gitu. Nah, kalau sudah hasilnya sudah keluar, itu kita tinggal nunggu pembuatan paspor ya teman-teman. Biasanya sekitar berapa minggu lah, 2 minggu kayaknya kalau nggak salah, kurang lebih gitu ya. Nah, pada pembuatan paspor nanti kita kan ditanya, kamu tujuannya ke Malaysia itu mau apa, mau wisatawan atau mau bekerja. Teman-teman jawabnya itu bekerja ya. Kalau wisatawan atau turis kan itu kan cuma 3 bulan maksimal kalau nggak salah. Nah, kalau pekerja kan itu berapa tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun lah. Nanti kalau sudah habis kita nanti perpanjang ya. Itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti dulu ya, saya minum dulu teman-teman. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. What? Oke. Pembuatan paspor sih nggak lama ya, maksudnya nggak sampai 1 hari lah, cepet, tergantung di sana ramai atau enggak gitu ya. Nah, kalau pembuatan paspor sudah, kita pulang. Setelah itu selang berapa minggu kita akan dikabarin lagi untuk pengajuan visa ya, atau pembuatan visa untuk dikirim ke pihak kerajaan Malaysia ya. Nah, pada pembuatan visa itu juga kita ya hampir sama ditanya-tanya kayak pas pembuatan paspor itu, kita kesini mau apa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau visa sudah, kita tinggal nunggu visanya turun teman-teman. Sebenarnya sih nggak lama ya. Kalau dulu saya visa turun itu dari pembuatan paspor, pengajuan visa sampai visa turun itu sekitar 2 mingguan ya. Nah, sekitar 2 mingguan saya itu melanjutkan ke proses yang terakhir, yaitu PAP ya, pembekalan kita gitu. Jadi kita akan dikasih tahu tentang budaya-budaya
Malaysia ya, kehidupan di Malaysia itu seperti apa, sama hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Malaysia teman-teman. Namanya juga kan beda negara, pasti beda aturan gitu teman-teman. Nah biasanya proses PAP itu nggak lama ya. Dulu saya itu dari pukul 9 pagi sampai kurang lebih pukul 3 sore lah, kurang lebih ya. Dulu saya itu PAP di Purwokerto ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang dari mana, mungkin saya kurang paham ya di mana gitu ya. Mungkin juga beda ya. Nah, terus saya lupa jelasin ijazah ya teman-teman. Yang dibutuhkan ijazah apa sih untuk kesini gitu ya. Itu tergantung sama agennya ya, sama perusahaan di sini juga gitu. Kita mau ditempatkan di perusahaan yang seperti apa gitu. Kalau di agen saya itu ijazah itu nggak ngaruh ya. Ijazah SMP, SMK itu boleh. Kalau SD pun kayaknya boleh juga ya. Kalau dulu saya pakai ijazah SMP teman-teman. Walaupun saya juga lulusan SMK ya. Tapi karena kan kalau ijazah itu nggak ngaruh sama jabatan di sini teman-teman. Kecuali kalau ngaruh gitu ya, mungkin saya pakai ijazah SMK gitu. Mungkin saya di sini jadi supervisor atau apa ya. Tapi nyata-nyatanya ya dari bawah dulu, semua kan dari bawah, nggak langsung ujuk-ujuk jadi manajer atau jadi leader ya. Nah mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ya teman-teman itu cari agennya dulu lah, cari informasi tentang agen yang amanah buat pemberangkatan TKI ke Malaysia teman-teman. Jadi jadi gini, kalau agennya beda atau pendaftarannya kita beda, misalkan saya daftar di agen A, nah kalian daftar di agen B, nah itu pasti perusahaan di sininya tuh pasti beda teman-teman. Tapi kalau semisal kok saya daftarnya di agen A, teman-teman juga daftarnya di agen A, itu kemungkinan besar kerjanya bareng sama saya di sini itu ya. Itu biasanya seperti itu karena agennya sudah bekerja sama perusahaan yang ada di sini teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti itu ya tahapan sama proses-proses untuk ke Malaysia teman-teman. Mungkin buat teman-teman ada yang kurang paham atau mungkin ada yang mau ditanyakan seputar pekerjaan di Malaysia atau seputar TKI Malaysia atau mungkin TKL ya, tenaga kerja laki-laki di Malaysia gitu ya, boleh nanti tanya-tanya di kolom komentar ya teman-teman. Nanti insya Allah saya jawab atau mungkin saya akan buatkan video di lain hari ya teman-teman. Insya Allah nanti saya jawab lah insya Allah. Nah mungkin sekian ya pembahasan dari saya, tapi sebelum saya akhir video ini, saya ucapkan sekali lagi saya mohon bantuannya atau dukungannya untuk dukung channel saya ini ya teman-teman, karena masih baru. Tolong dukung dengan cara klik tombol like-nya dulu teman-teman, terus komen, jangan lupa juga share karena berbagi itu indah ya. Karena ini ya sepertinya sih informasi yang bermanfaat ya seputar kerjaan gitu ya, supaya orang lain juga tahu gitu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, cuma klik saja, nggak bayar juga gitu ya. Tolong di subscribe, terus jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, supaya kalau saya membuat video baru tentang informasi Malaysia, nanti teman-teman itu tahu gitu ya. Mungkin sekian dari saya ya, saya mohon maaf kalau ada salah kata ya. Maklum saya masih baru jadi agak grogi juga. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus teman-teman, mantap.